Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini merupakan kelompok 13 melakukan podcast untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fatma Syifa Kanaya dengan NIM 2261113 dari Prodi Statistika. Perkenalkan, nama saya Citra Angelina Saroyo dengan NIM 223233194 Program Studi Hubungan Internasional. Perkenalkan, saya Aditya Zakianullah berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 22321111. Perkenalkan, nama saya Talita Zubair Aisyah dengan nomor NIM 22320065 dari Program Studi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Nova dengan nomor NIM 193139295 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Dinda Aurelia Tiana Rosa dengan NIM 225121132 dari jurusan Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya dengan NIM 225121145 dari jurusan Arsitektur. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Mengapa Allah ditempatkan menjadi rukun iman yang pertama? Karena kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Allah adalah Zat yang Maha Satu, Maha Tunggal. Dan juga Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah sebagai pencipta, pengatur Allah, dan dialah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian bagaimana cara kita sebagai manusia mengimplementasikan iman kepada Allah kita sehari-hari, yaitu dengan cara mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mengerjakan amal baik dengan seolah-olah mengharapkan balasan dari Allah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan makhluk Allah SWT yang tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Selain itu, malaikat selalu taat dengan perintah Allah SWT dan tidak pernah membantah. Jadi iman kepada malaikat adalah percaya dan mengenalkan adanya malaikat Allah dengan sepenuh hati. Dalam hal ini, iman kepada malaikat, manusia disuruh oleh Allah SWT untuk mengimani dan mempercayai dengan cara-cara yang sesuai dengan petunjuknya. Malaikat Allah yang harus diketahui oleh manusia ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Malaikat Jibril mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Israfil meniup trompet pada hari kiamat dan mencabut nyawa. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Munkar memeriksa dan menanyai amal di dalam kubur. Nakir memeriksa dan menanyai amal manusia di dalam kubur. Malik menjaga neraka, dan malaikat Ridwan menjaga surga. Lalu kita dilanjutkan yaitu iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Setiap muslim harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Saya dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita perlu mengamalkannya apa yang anjuran kitab suci tersebut. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang berarti, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian kepada kitab-kitab yang lainnya. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Rukun iman yang keempat yaitu rukun iman kepada Nabi dan juga Rasul. Wajib kita ketahui bahwa ada 25 Nabi dan juga Rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Muslim. Pada setiap Nabi dan Rasul ini juga memiliki karakteristik dan juga sifat yang berbeda-beda. Contohnya seperti Nabi Musa yang diberikan amanah untuk membawa kitab Taurat, dan juga sedangkan Nabi Muhammad dengan diberikannya kitab Al-Quran. Selanjutnya, apa saja amalan untuk iman kepada Rasulullah, yaitu yang pertama, kita semua harus percaya bahwa Rasul merupakan manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga harus meyakini ajaran yang telah dibawa oleh para rasul, dan juga kita dapat meneladani sifat para rasul yang telah diajarkan. Dan yang terakhir, dapat dengan memuliakan senantiasa mengucapkan sholawat.
Dari semua ini terdapat juga hikmah ya saat kita iman kepada Rasul dan juga Nabi. Yang pertama, dapat meningkatkan iman dan juga takwa, kemudian membuat hidup manusia lebih teratur sesuai dengan syariatnya, dan juga meningkatkan amal saleh yang memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang sekitar. Selanjutnya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir merupakan suatu bentuk kepercayaan kita terhadap adanya hari akhir yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Iman kepada hari akhir ini juga hari kiamat. Hari kiamat terbagi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ini yaitu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Adapun ciri-cirinya pada kiamat kecil sudah terjadi pada aktivitas kehidupan manusia sehari-hari seperti banjir, longsor, gempa bumi. Sedangkan kiamat besar, contoh ciri-cirinya yaitu turunnya dajjal dan imam bumi. Lalu keluarnya hewan-hewan yang dapat bersuara seperti manusia. Selanjutnya rukun iman yang keenam, saya serahkan kepada Mbak Ida. Selanjutnya yaitu iman kepada qada dan qadar. Dalam qada dan qadar ini kita dituntut untuk percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya. Dalam qada dan qadar ini contohnya yaitu ada kematian, kelahiran, serta rezeki. Selanjutnya dalam qada dan qadar ini juga sudah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yaitu Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya kesimpulan definisi dari rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Dengan adanya berbagai ajaran agama Islam digunakan untuk mengisi ruang batin manusia dengan suatu kebahagiaan. Pendidikan dapat kami sajikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.